Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu amma ba'du. Sobat solih-solihah masa ninam yang semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan agung yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh umat Islam selama sebulan penuh berpuasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan pula sebagai bulan yang penuh keberkahan, sehingga banyak umat Islam yang berlomba-lomba meraihnya dengan mengerjakan berbagai amalan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan yang tiba kepada kalian adalah bulan penuh berkah dan di dalamnya pintu-pintu langit dibuka, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup dan semua setan dibelenggu. Dalam bulan ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan satu malam yang pada malam tersebut pintu rahmat terbuka. Malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Dengan kemuliaan yang dimiliki bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya memperbanyak amalan, baik wajib maupun sunnah. Beliau bersabda, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu pekerjaan kebajikan atau amalan sunnah di dalamnya, samalah ia dengan orang yang menunaikan suatu ibadah di bulan wajib yang lainnya. Sunnah-sunnah yang dapat kita kerjakan di bulan yang mulia ini antara lain: 1. Bersedekah. Nabi Muhammad SAW menjadi teladan bagi seluruh umat muslim karena beliau termasuk orang yang sangat dermawan. Kedermawanan yang dimiliki Rasulullah SAW jadi semakin meningkat ketika masuk di bulan Ramadan, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis. Sebaik-baiknya bersedekah yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Al-Hatib, dan Al-Tirmizi. 2. Qiyamul Lail. Saat sedang menjalani bulan Ramadan, kita sebagai umat muslim disunahkan untuk melakukan sholat tahajud dan ibadah malam lainnya, seperti berzikir, tadarus Al-Quran, dan berdoa memohon ampun kepadanya. Qiyamul Lail menjadi waktu yang paling pas nih untuk secara pribadi berkomunikasi dengan Allah, memohon ampunan kepadanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata sesuai yang ada di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa barang siapa bangun atau mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosanya yang telah berlampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 3. Membaca Al-Quran. Salah satu ibadah yang juga disarankan untuk lebih sering dilakukan adalah membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, kalau pahala yang kamu dapatkan ketika membaca Al-Quran selama bulan Ramadan bakal berlipat ganda. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Aku tidak memaksudkan alif, lam, mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Darmi dan Tirmizi. 4. Mendirikan sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat khusus pada malam bulan Ramadan yang dilaksanakan setelah sholat isya dan sebelum sholat witir. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Anjuran sholat tarawih juga terrenung dalam hadis yang lain dengan redaksi yang berbeda. Sholat tarawih merupakan salah satu praktik untuk menghidupkan malam Ramadan atau Qiyamul Ramadan. Ibadah ini memiliki keutamaan-keutamaan yang memang ditemukan landasannya di hadis Rasulullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ibadah atau tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya yang telah lampau. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya. 5. Menyegerakan berbuka dan mengakhiri sahur. Menyegerakan berbuka pada datangnya waktu bukan hanya semata telah merasa sangat lapar dan dahaga karena sudah menahannya sepanjang hari, melainkan itu merupakan sunnah atau kebiasaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan sentiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari 1957 sampai Muslim 1908.
Kesunahan lain dalam sahur adalah mengakhiri waktunya mendekati terbit fajar. 6. Memperbanyak berzikir. Memperbanyak berzikir di bulan Ramadan sendiri merupakan suatu anjuran yang perlu dilakukan umat muslim. Selain itu, juga berzikir juga dapat menenangkan pikiran menjadi lebih tenang. 7. Beriktikaf. Beriktikaf adalah ibadah sunnah dalam Islam yang dilakukan dengan berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah yang memiliki banyak manfaat, seperti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, sampailah hasanah Ramadan ini pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan ini juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi saya pribadi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wani anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.